Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang kepada teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Maferdi dengan NIM 230600056. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai materi pada bab 16 yaitu analisis regresi dan korelasi berganda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pada bab kali ini. Semoga dari apa yang saya jelaskan dapat menjadi manfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Baik, langsung saja masuk ke subbab analisis regresi dan korelasi berganda. Yang pertama yaitu analisis regresi berganda atau pendugaan koefisien regresi. Pada bab 15 telah dikemukakan analisis regresi sederhana dengan rumus umum Y rata-rata sama dengan A plus BX. Persamaan tersebut mempunyai satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Eh, Sebagai contoh, dengan mengasumsikan bahwa nilai impor Y hanya dipengaruhi oleh nilai tukar X, maka dapat dilakukan analisis regresi dan diperoleh koefisien regresinya, yaitu Y rata-rata sama dengan 47,648 dikurang 1,37 X. Persamaan tersebut menyatakan apabila nilai tukar melemah Rp1 US dollar, maka volume impor akan turun sebesar 1,3 juta US dollar. Pada kenyataannya, nilai impor tidak hanya dipengaruhi oleh nilai tukar saja, banyak faktor lain yang mempengaruhi seperti pendapatan, suku bunga di dalam negeri, dan kebijakan perpajakan. Untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari 2 digunakan analisis regresi berganda. Bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen adalah Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Dan bentuk persamaan regresi dengan tiga variabel independen adalah Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3. Dan bentuk persamaan umum persamaan regresi untuk K variabel independen dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B sama dengan B dikali 2X2 ditambah B3 dikali X3 ditambah sampai dengan B di B dikali BK dikali XK. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Untuk persamaan regresi dengan dua variabel independen, nilai koefisien regresi yaitu B2, B1, dan B2. Serta nilai intercept A masih dapat dicari dengan menggunakan alat hitung sederhana atau manual. Namun demikian, untuk memudahkan mencari nilai koefisien regresi untuk lebih dari dua variabel independen dapat dibantu dengan komputer, baik menggunakan Microsoft Excel maupun SPSS. Untuk memperoleh nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dari persamaan Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2, dapat menggunakan metode ordinary least square atau OLS, di mana OLS ini adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari tiga persamaan berikut, yaitu
integral Y sama dengan NA ditambah B1 dikali integral X1 ditambah B2 dikali integral X2. Kemudian integral X1Y sama dengan A dikali integral X1 ditambah B1 dikali integral X1 pangkat 2 ditambah B2 dikali integral X1 dikali integral X2. Dan untuk integral X2Y sama dengan A dikali integral X2 ditambah B1 dikali integral X1 dikali integral X2 ditambah B2 dikali integral X2 kuadrat. eh Contoh penerapan regresi berganda. Em, Dapat kita lihat pada tabel, yaitu di sini adalah pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng. Di sini dari data di sini dapat dilihat diambil beberapa data dari beberapa orang yang menggunakan minyak goreng dalam per bulannya mereka menggunakan minyak goreng dalam sebulan itu berapa liter, kemudian harga yang dikeluarkan untuk membeli minyak goreng tersebut, dan pendapatan mereka yang dikurangi untuk membeli minyak goreng tersebut. Di mana berdasarkan pada data tersebut, untuk menghitung koefisien regresinya, untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan A, B, dan C, perlu dihitung dari uh, X integral Y, integral X1, integral X2, integral X1 dikali Y, integral X1 pangkat 2, integral X1, integral X2, integral X2 kali Y, dan integral X2 kuadrat. Di mana dapat kita lihat pada tabel berikut. Kemudian contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Di sini dapat kita lihat 68 sama dengan 10A ditambah 63B1 ditambah 46B2. Yang kedua 409 sama dengan 63A ditambah 405B1 ditambah 317B2. Dihasilkan 239 sama dengan 46A ditambah 317B1 ditambah 324B2. Untuk mendapatkan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dilakukan substitusi antara persamaan yang dapat kita lihat pada penjabaran di bawah ini. Eh, Untuk mendapatkan nilai B2, gabungkan persamaan 4 dan 5, kalikan persamaan 4 dengan 3,36, sehingga nilai B1 akan sama dengan 0. Hasilnya dapat kita lihat di bawah ini, yaitu 68,15 sama dengan 0, minus 27,2B1 dikurang 91,39B2. Minus 73,8 sama dengan 0 ditambah 27,2B1 ditambah 112,4B2. Ya, didapatkan hasil minus 8,62 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 21,01B2. Dan dari persamaan 6, maka nilai B adalah minus 8,62 per 21,01 sama dengan minus 0,41. Setelah menemukan nilai B2, maka nilai B1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan 4 atau 5. Yang dapat dilihat pada penjabaran di bawah ini. Nah, setelah nilai koefisien regresi B1 dan B2 diketahui,
maka nilai A dapat dicari dengan memasukkan nilai koefisien regresi B1 dan B2 ke dalam persamaan 1 atau 2 dan 3. Hasilnya adalah 68 sama dengan 10A ditambah 63 dikali minus 1,015 ditambah 46 dikali minus 0,41. Kemudian 68 sama dengan 10A dikurang 63,96 dikurang 18,90. 10A sama dengan 68 ditambah 82,86 dan didapatkan hasil A sama dengan 150,86 per 10 sama dengan 15,086. Dengan menggunakan nilai koefisien regresi A, B1, dan B2, maka persamaan regresinya dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Dari persamaan tersebut, informasi apa yang bisa kita dapatkan? Secara ekonomi, kita dapat melihat hubungan dan besar pengaruh variabel bebas, yaitu harga X1 dan pendapatan X2 terhadap permintaan minyak goreng Y. Variabel harga mempunyai koefisien regresi B1 sebesar minus 1,015. Jadi apabila harga minyak goreng naik 1.000, maka permintaan minyak goreng setiap keluarga akan turun 1,015 liter per bulan. Dengan catatan lain, tidak tidak berubah atau ceteris paribus. Kenyataan ini tentunya sudah sesuai dengan hukum ekonomi, bahwa apabila harga meningkat, maka permintaan akan menurun. Bagi Anda yang belajar ilmu ekonomi dan memahami konsep elastisitas, maka nilai elastisitas harga adalah minus 1,015. Nilai elastisitas 1,095 menunjukkan bahwa minyak goreng adalah barang yang inelastis, yaitu barang yang kurang respon terhadap perubahan harga. Apabila harga naik, maka permintaan akan turun sedikit. Bagi produsen, nilai ini penting untuk menentukan strategi penjualan. Bagi produsen yang mengetahui bahwa minyak goreng adalah inelastis, maka penerapan strategi penurunan harga untuk meningkatkan penerimaan tidak akan efektif. Perusahaan dapat melakukan strategi penjualan lain seperti promosi sehingga permintaan akan meningkat lebih besar. Bagaimana dengan variabel pendapatan X2? Nilai koefisien minus 0,41 ini menunjukkan bahwa apabila pendapatan naik 1 juta, maka permintaan minyak goreng akan turun 0,41 liter per bulan. Ini menunjukkan bahwa minyak goreng adalah produk yang bersifat inferior, yaitu produk permintaannya menurun ketika pendapatan masyarakat meningkat. Metode pencarian koefisien regresi lebih mudah dibandingkan dengan mengerjakan melalui persamaan. Namun demikian, hasilnya akan tetap sama. Saat ini, perhitungan koefisien regresi dapat dilakukan dengan mudah dengan bantuan komputer dan juga menggunakan Microsoft Excel atau SPSS. Mari kita bahas menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda. Uh, Dalam menggunakan Microsoft Excel, ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, aktifkan program Microsoft Excel, kemudian mulai dari menghidupkan komputer, klik Start, klik program, dan pilih Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, setelah Microsoft Excel terbuka, klik pada File dan pilih New, maka akan mendapatkan sheet kosong. Masukkan data Y ke kolom A, data X1 ke kolom B, dan data X2 ke kolom C, seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Kemudian langkah yang ketiga, setelah selesai melakukan entry data, klik Tools dan pilihlah data analisis. Sehingga keluar kotak dialog data analisis seperti yang ada di gambar. Barulah langkah yang keempat, setelah keluar kotak dialog data analisis, pilih regression hingga keluar kotak dialog seperti berikut. Uh, Kemudian langkah yang kelima, setelah keluar kotak dialog regression,
Masukkan rank data ke dalam kolom input yang tersedia. Masukkan range data Y pada kotak input Y range. Misalkan di kolom A dari baris 2 sampai 11, maka ditulis A US dollar eh, dikali 2 US dollar dibagi A US dollar dikali 11 US dollar, atau Anda blok saja di kolom A dari baris 2 sampai 11, sedangkan data X1 dan X2 dimasukkan ke kolom input X range, yaitu dari kolom B baris 2 sampai kolom C baris 11. Maka ditulis B S dollar dikali 2 S dollar dibagi C S dollar dikali 11 S dollar. Atau blok data dari X1 dan X2. Setelah selesai, blok data input dan tekan OK. Kemudian langkah yang keenam, yaitu setelah ditekan OK, maka hasil regresi akan keluar seperti gambar di bawah ini. Eh, Perhatikan pada kolom coefficients terdapat nilai intershape untuk A sebesar 15,086166, X variabel 1 untuk B1 sebesar minus 1,0152403, dan X variabel 2 untuk B2 sebesar minus 0,41090027. Dengan demikian, dengan mudah kita dapat menuliskan persamaan regresi adalah Y sama dengan 15,086166 dikurang 1,0152403 X1 dikurang 0,41090027 X2. Untuk lebih detailnya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Kemudian masuk ke subbab yang kedua, yaitu koefisien determinasi, korelasi berganda, dan korelasi parsial. Dikemukakan setelah koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi atau R menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara variabel dependen atau variabel terikat Y dengan variabel independen atau bebas X1 dan X2 terhadap garis dugaannya. Apakah titik kombinasi semakin mendekati garis dugaannya, maka nilai koefisien korelasi semakin baik. Dan koefisien determinasi R kuadrat merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam satu persamaan regresi. Dengan kata lain, koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel X, yaitu X1, X2, X3, sampai dengan Xn, yang merupakan variabel bebas, menerangkan atau menjelaskan variabel Y yang merupakan variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin baik kemampuan variabel X menerangkan atau menjelaskan variabel Y. Baik, yang pertama yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi, yaitu regression of sum squares atau RSS terhadap varian total, yaitu total sum of squares dikurang TSS. Besarnya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu R kuadrat RSS per TSS. Sedangkan untuk menghitung R kuadrat digunakan rumus R kuadrat sama dengan N dikali A dikali integral Y ditambah B1 dikali integral YX1 ditambah B2 dikali integral YX2 dikurang XY pangkat 2 per N dikali integral Y kuadrat dikurang integral Y pangkat 2. Nah, nilai R kuadrat akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai R kuadrat sama dengan 1 menunjukkan bahwa 100% total variasi diterangkan oleh varian persamaan regresi atau variabel bebas. Baik X1 maupun X2 mampu menerangkan variabel Y sebesar 100%.
Sebaliknya, apabila nilai R kuadrat sama dengan 0, menunjukkan bahwa tidak ada total varians yang diterangkan oleh varian bebas dari persamaan regresi baik X1 maupun X2. Seberapa besar nilai R kuadrat dikatakan baik atau kuat? Menurut Line pada tahun 2002, regresi koefisien determinasi lebih besar dari 0,5 menunjukkan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan baik atau kuat. Sama dengan 0,5 dikatakan sedang dan kurang dari 0,5 relatif kurang baik. Apabila Anda mendapatkan koefisien determinasi kurang dari 0,5, ada beberapa penyebab. Salah satu di antaranya adalah spesifikasi model yang salah, yaitu pemilihan variabel yang kurang tepat atau pengukuran yang tidak akurat. Rumus koefisien korelasi sederhana. Eh, Dapat dilihat ada beberapa rumus di bawah ini yang dapat digunakan untuk koefisien korelasi sederhana. Dan ini adalah rumus koefisien korelasi parsial. Nilai koefisien korelasi parsial untuk Y dengan X1 di mana X2 tetap, yaitu R Y X1 dan X2, dan Y dengan X2 di mana X1 tetap lebih besar dari 0,5, yang berarti menunjukkan hubungan antara Y dengan X1 maupun X2 erat. Sedangkan nilai korelasi antara X2 dengan X1 lebih kecil dari 0,5 menunjukkan hubungan yang lemah. Dalam regresi berganda, kondisi demikian justru yang diharapkan, yaitu terjadinya hubungan Y dengan X yang kuat, disertai hubungan antara X dengan X lainnya yang lemah. Kondisi ini diperlukan karena kalau hubungan antara X kuat, maka terjadi multikolinearitas, yang menyebabkan nilai koefisien determinasi akan turun atau melemah. Lanjut ke subbab yang ketiga, yaitu kesalahan baku dalam regresi berganda. Kesalahan baku dalam regresi berganda adalah suatu ukuran untuk melihat ketepatan antara nilai dugaan Y rata-rata dengan nilai sebenarnya, ya sebagaimana juga berlaku untuk regresi sederhana. Apabila nilai dugaan semakin mendekati nilai sebenarnya, maka persamaan yang kita peroleh juga semakin baik. Apabila nilai dugaan semakin jauh dari nilai sebenarnya, maka persamaan yang kita gunakan juga tidak baik. Dari hasil regresi, kita mendapatkan persamaan Y rata-rata sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Sehingga kita dapat menduga beberapa permintaan seseorang dengan pendapatan 5 juta rupiah per bulan dan harga minyak 7.000 per liter. Nilai dugaannya adalah Y rata-rata sama dengan 15,086 dikurang 1,015 dikali 7 dikurang 0,41 dikali 5 sama dengan 5,92 liter per bulan. Pada kenyataannya, orang tersebut akan membeli 6 liter per bulan sehingga ada selisih nilai sebesar 6,6 dikurang 5,92 yaitu 0,08 liter per bulan. Perbedaan antara nilai dugaan dengan nilai sebenarnya disebut dengan residu atau error. Berdasarkan pada kenyataan bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan nilai dugaan dengan ketepatan 100%, maka diperlukan suatu ukuran seberapa besar ketidakakuratan pendugaan terjadi. Suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan nilai dengan nilai dugaan disebut dengan kesalahan baku pendugaan atau standar error. Dan eh, untuk kesalahan baku pendugaan untuk regresi berganda dapat dirumuskan dengan S Y dikali X1 dikali X2 sama dengan integral Y rata-rata dikurang Y pangkat 2 per N dikurang K ditambah 1. Di mana S Y dikali X1 dikali X2 adalah kesalahan baku atau standar error pendugaan variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2. Y rata-rata adalah nilai dugaan dari Y di mana X1 dan X2 diketahui.
Dan Y adalah nilai pengamatan dari Y. N adalah jumlah sampel atau data, dan K adalah jumlah variabel bebas. Untuk persamaan Y rata-rata sama dengan 15,086 dikurang 1,018 X1 dikurang 0,41 X2. Dapat kita lihat dari data di bawah ini, di mana data ini mendapatkan hasil integral Y rata-rata dikurang Y pangkat 2 itu adalah 3,58. Dapat dilihat dari diagram, nilai dugaan pada sampel 1 sampai 4 dan 7 relatif lebih baik dibandingkan dengan sampel 5. Begitu pula untuk sampel 8, 9, dan 10. Dan nilai kesalahan bakunya dapat dihitung dengan menggunakan rumus S SY dikali X1 dikali X2 sama dengan integral Y rata-rata dikurang Y pangkat 2 per N dikurang K ditambah 1. Yaitu 3,58 per 10 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 0,72. Rumus lain dari kesalahan baku dapat dilihat dari gambar di bawah ini, di mana nilai kesalahan baku dapat dengan mudah diketahui dengan menggunakan program komputer. Apabila Anda melakukan analisis regresi seperti yang dijelaskan pada subbab yang kedua tadi, secara otomatis nilai kesalahan baku akan terhitung dalam output program baik dengan menggunakan Microsoft Excel maupun SPSS. Nilai kesalahan baku biasa disebut dengan standard error of the estimate. Setelah mengetahui cara menghitung nilai kesalahan baku dan artinya, apa manfaat lain dari nilai kesalahan baku ini? Nilai kesalahan baku sebagaimana dikemukakan pada materi pada bab 15 dapat digunakan juga untuk menyusun selang kepercayaan untuk nilai dugaan Y dari semua nilai X yang diketahui. Pendugaan interval nilai tengah Y dimaksud untuk mengetahui nilai dugaan bagi Y untuk seluruh nilai X yang diketahui. Dan untuk rumus interval untuk nilai tengah Y adalah Y plus minus T dikali S Y dikali X1 dikali X2. Di mana Y rata-rata adalah nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu, dan T adalah nilai T table untuk taraf nyata tertentu, dan S Y dikali X1 dikali X2 adalah standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Penggunaan Microsoft Excel untuk mencari kesalahan baku dapat dilihat pada gambar ini, di mana pada data agreement student standar errornya 0,71 dan ANOVA-nya eh, besar dari nilai standar error tersebut. Baik, lanjut ke pengujian hipotesis pada regresi berganda. Uji global u- uji global uji global atau uji signifikansi serentak atau uji F. Uji global disebut juga uji signifikansi serentak atau uji F. Uji ini dimaksud untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas, yaitu X1, X2, sampai dengan XK dapat atau mampu menjelaskan tingkah laku atau keragaman variabel terikat. Uji global juga dimaksud untuk mengetahui apakah semua variabel bebas memiliki koefisien regresi yang sama dengan 0. Langkah pertama dalam melakukan uji F adalah menyusun hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0.
Sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Persamaan pada contoh 1 yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Variabel bebas X1 dan X2 dikatakan mampu mempengaruhi nilai Y apabila nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak akan mampu mempengaruhi nilai variabel bebas Y. Kemudian langkah yang kedua menentukan daerah keputusan. Untuk uji ini digunakan tabel F. Untuk mencari nilai F tabel perlu diketahui derajat bebas pembilang pada kolom, derajat bebas penyebut pada baris, dan taraf nyata. Diketahui ada 3 variabel yaitu Y, X1, dan X2. Jadi K sama dengan 3, sedangkan jumlah N sama dengan 10. Jadi derajat pembilang K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat penyebut sama dengan 7. Dengan taraf nyata 5%. Nilai F table dengan derajat pembilang 2, penyebut 7, dan taraf nyata 5% adalah 4,74. Kemudian masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung ditentukan dengan rumus F sama dengan R kuadrat per K dikurang 1 per 1 dikurang R kuadrat per N dikurang 3. Dari soal diketahui bahwa R kuadrat sama dengan 0,933 dan N sama dengan 10. Sehingga nilai F hitungnya adalah F sama dengan 0,933 per 3 dikurang 1 per 1 dikurang 0,933 per 10 dikurang 3. Sama dengan 0,4665 per 0,0096 sama dengan 4873881. Kemudian langkah yang keempat menentukan daerah keputusan, di mana menentukan wilayah H0 dan H1 serta membandingkan nilai F hitung untuk mengetahui apakah menerima H0 atau menerima H1. Yang daerah keputusan tersebut dapat digambarkan dengan diagram seperti ini. Kemudian memutuskan hipotesis. Nilai F hitung besar dari F table dan berada di daerah diterima H1. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1. Kesimpulan dari diterimanya H1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat atau dengan kata lain, variabel bebas yaitu X1 dan X2 pengaruhnya secara bersama-sama nyata terhadap variabel terikatnya yaitu Y. Dan jika menggunakan Excel untuk signifikasi serentak uji F, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lanjut ke asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda. Asumsi dan pelanggaran asumsi pada regresi berganda, yaitu beberapa asumsi dalam regresi berganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau hubungan garis lurus. Jadi hubungan Y dengan X harus linear. Bagaimana kalau tidak linear? Untuk masalah ini akan dibahas pada bab selanjutnya. Namun untuk persamaan yang tidak linear, maka ditanya ditransformasi terlebih dahulu menjadi linear dan biasanya data dialog akan terlebih dahulu sehingga menjadi linear. Kemudian yang kedua, variabel terikat haruslah variabel bersifat kontinu dan paling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran. Nilai keragaman atau residu yaitu selisih antara data pengamatan dan data dugaan hasil regresi. Harus sama untuk semua nilai Y. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai residu bersifat konstan untuk semua data. Y sama dengan Y dikurang Y rata-rata dikurang 0. Asumsi ini memperlihatkan kondisi homoskedastisitas yaitu nilai residu yang sama untuk semua nilai Y, menyebar normal dan mempunyai rata-rata 0.
Pengamatan-pengamatan untuk variabel terikat dari suatu pengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkorelasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat deret berkala. Kemudian pelanggaran asumsi multikolinier atau antar variabel bebas ada korelasi. Beberapa teknik untuk menganalisis multikoliniaritas. Yang pertama, variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata atau uji F-nya nyata. Namun ternyata setiap variabel bebasnya secara parsial pengaruhnya tidak nyata. Kemudian yang kedua, nilai koefisien determinasi R kuadrat sangat besar. Namun ternyata variabel bebasnya berpengaruh tidak nyata. Kemudian yang ketiga, nilai koefisien korelasi parsial yaitu RY(X1, X2, RY(X2 dan X1 dan RX1 dikali X1 dikali Y ada yang lebih besar dari koefisien determinasinya. Nilai FIF, nilai VIF atau variance inflation factor, nilai VIF besar dari 10 berarti nilai terjadi multikoliniaritas yang serius di dalam model regresi. Pelanggaran asumsi dan regresi berganda. eh Heteroskadastistas atau varian atau residu tidak konstan menunjukkan nilai varians Y dikurang Y rata antara nilai Y tidaklah sama atau hetero. Bagaimana mendeteksi heteroskedasititas ini? Yang pertama, menggunakan metode grafik, yaitu menghubungkan antara Y dan E2, di mana apabila hubungan Y dan E2 tidak sistematis seperti makin membesar atau mengecil seiring bertambahnya Y, maka tidak terjadi heteroskedasitisitas. Yang kedua, uji korelasi Reng-Spearman. Digunakan untuk menguji heteroskedasitas apabila nilai korelasi Spearman lebih besar dari nilai T-table. Kemudian, autokorelasi antar data pengamatan berkorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Ada beberapa penyebab autokorelasi. Yang pertama, kelembaman. Kelembaman biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi di mana sesuatu akan mempengaruhi sesuatu mengikuti siklus bisnis atau saling berkaitan. Yang kedua, terjadi bias dalam spesifikasi, yaitu ada beberapa variabel yang tidak termasuk dalam model. Dan yang ketiga, untuk fungsi yang dipergunakan tidak tepat, seperti semestinya bentuk nonlinear digunakan linear atau sebaliknya. Lanjut ke subbab yang terakhir yaitu regresi berganda ke dalam ekonomi dan keuangan. Contoh kasus keuangan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan. Eh, teori keuangan menyatakan bahwa salah satu indikator kesehatan perusahaan adalah ROA, yaitu bagaimana setiap aset yang dimiliki perusahaan produktif dan menghasilkan keuntungan. Berdasarkan keyakinan tersebut, maka untuk contoh ini dibuat persamaan yaitu keuntungan atau laba dipengaruhi total aset yang dimiliki dan harga saham. Harga saham merupakan cerminan dari aktivitas perusahaan karena harga saham berfluktuasi sesuai dengan kondisi perusahaan. Untuk itu digunakan beberapa bank yang memiliki keuntungan yang relatif signifikan di Indonesia. Data diperoleh untuk tahun 2013 dari IDX Statistik 2013 BEI yang data seluruhnya adalah sebagai berikut. Dan dari data berdasarkan pada data tersebut, kita ingin mengetahui bahwa hubungan antara pengaruh aset dan harga saham terhadap keuntungan perusahaan. Bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Di mana Y adalah keuntungan perusahaan eh,
dalam satuan miliar per tahun, dan X1 adalah total aset dalam satuan miliar per tahun, dan X2 adalah harga saham dalam satuan rupiah per lembar. Sebagaimana tahapan analisis regresi yang dijelaskan, maka dapat dilakukan perhitungan dengan komputer atau Microsoft Excel atau SPSS yang dapat dilihat pada tabel yang di atas dan dapat menggunakan ANOVA yang dapat dilihat pada tabel yang di bawah. Contoh kasus keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan. Yang pertama yaitu persamaan Y-nya sama dengan minus 2,928 ditambah 0,17 X1 ditambah 0,4 X2 menyatakan bahwa apabila aset meningkat 1 miliar rupiah, maka keuntungan meningkat 0,017 miliar rupiah. Dengan demikian, return on asset di perbankan dapat diperkirakan sebesar 1,7%, dan hal ini sudah sesuai dengan data ROA seluruh perbankan, yaitu 1,32% pada tahun 2013. Apabila harga saham naik 1 rupiah, maka keuntungan perusahaan meningkat 0,4 miliar. Dan nilai R kuadrat sama dengan 0,946. Ini menunjukkan kemampuan variabel aset dan harga saham menjelaskan perilaku keuntungan perusahaan sebesar 96,5%, dan sisanya atau residu sebesar 3,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dan diteliti dalam persamaan tersebut. Ini menunjukkan spesifikasi model yang sangat baik karena kemampuan menjelaskan relatif lebih besar. Baik, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya berikan mengenai materi pada bab 16. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga dari apa yang saya jelaskan dapat memberikan manfaat pada teman-teman. Dan saya juga mohon maaf jika pada penjelasan materi ini masih terdapat kesalahan dalam pembacaan rumus atau kesalahan dalam pembacaan kata-katanya. Mungkin sekian video yang dapat saya buat dalam menjelaskan materi tersebut. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.